Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Guru Uncu KFY bareng saya Fitri Riza di sini. Kali ini kita akan bahas tentang tips dan trik lulus CASN yaitu P3K dan CPNS part 1. Nah, langsung saja yang pertama adalah niat. Oke, ada yang bilang hadisnya ya. Segala sesuatu bergantung pada niatnya dan kita akan dibalas bergantung apa yang kita niatkan, teman-teman. Jadi niat ini juga faktor yang penting. Nah, dari sekian banyak niat, saya coba ditulis ini adalah katanya coba-coba, teman-teman. Banyak fresh graduate ataupun teman kita nih yang dari karyawan swasta ingin coba-coba daftar CASN. Ada juga yang bilang bisa kaya loh kalau jadi ASN gitu. Setelah itu terpandang, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman hanya coba-coba tanpa berusaha, tanpa belajar, berdoa gitu ya, maka itu hal yang sia-sia, teman-teman, hanya buang-buang waktu saja. Nah, kalau kaya, karena ASN itu kan bisa gadai A, B, C, D gitu ya, mungkin saja itu yang membuat kita tidak lulus bahkan, karena Allah tidak ridho atas niat kita. Lalu terpandang, kalau jadi ASN katanya dipandang berseragam gitu ya, seperti kastanya lebih tinggi gitu. Padahal teman-teman bisa ada yang lebih terpandang gitu ya, seperti pengusaha yang sukses gitu ya, pebisnis, entrepreneur, teman-teman. Jadi kita harus perbaiki niat kita. Nah, ada juga banyak teman-teman yang niatnya adalah membahagiakan kedua orang tua, itu baik banget gitu ya. Cuman kalau bisa jangan ada embel-embel di belakangnya. Nanti orang tua saya bisa bangga gitu ya, di keluarga saya bisa disanjung apa-apa gitu ya, jatuhnya seperti kita membanggakan diri atau menyombongkan diri gitu, teman-teman. Selanjutnya kita harus menggapai ridho orang tua, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Nah, gimana caranya? Tentu saja kita bisa berbuat baik ya, selalu ini pasti selalu berbuat baik terhadap kedua orang tua. Kemudian kita juga bisa membahasakan cinta gitu ya. Nah, saya tampilkan ada 5 bahasa cinta di situ. Nah, tergantung teman-teman bisanya mengungkapkan cinta dengan bahasa yang mana. Kalau saya lebih suka ya quality time, lalu ada juga memberi gift atau hadiah gitu. Nah, quality time ini seperti daripada kumpul sama teman-teman, lebih baik gitu di rumah sama orang tua gitu ya, quality time. Setiap libur misalkan pulang sama ketemu orang tua gitu, teman-teman. Nah, ada juga memberikan hadiah, memenuhi kebutuhan kedua orang tua kita gitu ya. Karena saya sangat percaya bahwa kalau misalkan kita membelanjakan, tidak akan miskin ya kalau kita membelanjakan harta kita untuk kebutuhan kedua orang tua kita, gitu, teman-teman. Lalu gimana nih kalau misalkan ada teman-teman kita yang ternyata orang tuanya sudah berpulang gitu ya, orang tuanya sudah berpulang, maka bisa menggantikan dengan silaturahmi kepada kerabat dari kedua orang tua kita, seperti om dan tante kita gitu ya. Nah, semakin kita menggapai ridho orang tua, maka semakin tulus juga itu doa yang akan beliau berdua panjatkan gitu ya. Nah, doa di sini ini doa bisa dari diri sendiri ya, kemudian bisa juga dari orang lain. Nah, untuk dari diri sendiri, kalau saya pribadi ya biasanya yang pasti adalah doa untuk kedua orang tua. Nah, itu sama saja kita meminta ampun untuk diri kita dan juga orang tua kita. Selanjutnya ada yang ayat yang sering saya baca, yaitu ayat 1000 dinar. Ini adalah ayat pembuka pintu rezeki gitu, teman-teman. Di situ ya
ada kata-kata tawakal ya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkaltu 'alallahi fa huwa hasbi innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Nah, di situ ada kata tawakal, teman-teman. Jadi di ayat ini kita benar-benar tawakal, benar-benar berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar yakin bahwa Allah itu bisa memberikan apapun gitu ya. Dan bagaimanapun, dari manapun itu, bahkan hal-hal yang kita sendiri bahkan tidak berani untuk memimpikan itu gitu. Selanjutnya kita bisa berdoa juga di sujud terakhir kita ya, sujud terakhir di setiap sholat kita. Lalu bisa juga saat kita sholat sunnah gitu ya, seperti sholat tahajud, sholat duha. Bisa juga saat kita berbuka puasa. Karena ini masih dalam keadaan Ramadan ya teman-teman, kita sering-sering berdoa saat kita berbuka puasa. Selain dari diri kita sendiri ya, kita pasti menjamin bahwa diri kita sendiri sangat tulus berdoa untuk kita. Nah, tapi untuk orang lain nih, bisa nggak sih orang lain itu tulus berdoa terhadap kita? Siapa aja orang lain itu? Nah, kerabat atau keluarga. Lalu kemudian ada juga alim ulama. Nah, kemudian juga ada siapapun di luar sana, teman-teman. Nah, cara agar orang lain itu tulus mendoakan kita itu salah satunya adalah dengan cara membuat mereka senang, membuat hati mereka senang. Nah, kita bisa silaturahmi dengan membawa makanan, misalkan bingkisan gitu ya. Nah, lalu insya Allah ketika mereka senang, itu mereka akan mendoakan yang baik-baik terhadap kita. Oke, saya mau cerita sedikit tentang dua hal yang mana yang ini. Yang pertama adalah ayat 1000 dinar, kemudian yang kedua adalah doa dari alim ulama. Nah, saya jujur saja dari mulai saya lulus ya, saat saya akan lulus SMA, akan ujian nasional gitu ya, akan masuk ujian PTN, akan melaksanakan tes saat kerja gitu ya, tes CPNS, itu selalu saya minta doa kepada alim ulama. Saya juga sering berdoa, sering melafalkan ayat 1000 dinar, dan alhamdulillah teman-teman, lulus SMA saya diterima di perguruan tinggi negeri dengan tes gitu ya, dengan cara tes ya, atau waktu itu disebut SNMPTN itu. Nah, doa alim ulama ini juga penting teman-teman. Saya pun seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, saya selalu minta doa di setiap tahapan-tahapan pendidikan saya gitu. Bahkan kemarin saat lulus SKD ya, saya minta doa lagi, silaturahmi lagi, minta didoakan ya. Lalu saya lolos SKB dan alhamdulillah lolos menjadi CPNS 2019. Itu juga berkat doa dari alim ulama. Nah, kenapa sebenarnya penting gitu minta doa dari seperti para ustadz gitu ya, atau tokoh-tokoh agama? Itu karena saya berpikir bahwa mungkin gak sih gitu, saya yang penuh dosa ini gitu ya, dikabulkan doanya gitu, atau saya tuh butuh sosok yang mendoakan saya selain kedua orang tua dan keluarga saya gitu. Dan alhamdulillah sekali saya selalu silaturahmi gitu ya, memberikan sedikit bingkisan gitu ya, sebagai tanda ingin menyenangkan hati dari para tokoh agama yang saya kenal gitu ya. Oke, itu untuk doa teman-teman ya, malah curhat. Selanjutnya belajar. Nah, juga tidak mungkin kalau hanya berdoa saja kan teman-teman, kalau tidak belajar, kalau tidak tahu bahkan jenis soalnya seperti apa gitu ya. Nah, kita harus punya buku khusus teman-teman, khusus untuk belajar CASN atau CPNS. Kemudian materinya selalu kita catat, sekaligus jawaban dari soal-soal gitu.
itu kita harus rajin mencatatnya. Kemudian belajarnya harus terjadwal. Artinya setiap hari itu ada minimumnya gitu ya. Minimal misalkan 60 menit per harinya gitu. Selanjutnya kita juga harus try out rutin gitu ya, dengan menggunakan komputer ataupun laptop. Nah, sangat berbeda kalau kita TO menggunakan HP dengan menggunakan laptop. Karena di HP itu tulisannya per satu barisnya itu pendek, teman-teman. Sementara nanti saat kita ujian itu menggunakan komputer yang lumayan lebar, itu jadinya adalah soalnya itu panjang-panjang. Jadi kita membiasakan diri untuk membaca soal yang satu barisnya panjang, yaitu dengan TO rutin di laptop atau komputer, teman-teman. Nah, yang terakhir ini tidak kalah pentingnya adalah cari bocoran soal, FR soal gitu ya. Nah, FR soal ini kita cari di berbagai macam sumber ya. Bisa jadi dari YouTube, bisa juga dari Instagram gitu ya. Banyak, misalkan juga dari Telegram. Nah, cari bocoran soal yang tahun lalu, juga tahun hari sebelumnya gitu ya, hari sebelumnya. Ya, untuk tahun lalu tentu sudah banyak ya, teman-teman. Tapi untuk hari sebelumnya, misalkan teman-teman tesnya di hari ke-12, maka harus cari bocoran atau FR dari teman-teman yang sudah tes di hari pertama sampai hari ke-11-nya. Gitu ya, bocoran itu artinya clue dari teman-teman yang sudah tes lebih dahulu. Itu untuk belajar. Kemudian ada sedekah, perbanyak sedekah. Nah, setiap harinya tentu otot-otot kita itu harus bersedekah. Contohnya saja misalkan kita bertemu, kita lihat duri di jalanan, lalu kita singkirkan duri itu dari jalan agar tidak mengenai pengguna jalan lain, itu juga sudah termasuk sedekah. Nah, sedekah yang paling dekat nih, karena sudah belajar tadi, ayo kita sharing ilmu, teman-teman. Sharing ilmu, mau itu FR karena sudah pernah CPNS, tes CPNS, maka kita sharing aja ilmunya. Lalu jawaban ataupun soal yang kita dapat dari manapun itu, ayo di sharing gitu. Nah, siapa tahu teman-teman dengan cara kita mempermudah orang lain, maka Allah juga akan mempermudah jalan kita nanti, tes kita nanti, begitu. Nah, sedekah yang paling baik itu dengan siapa gitu ya. Menurut Al-Qur'an saya tampilkan sedekah terbaik itu kepada kerabat atau keluarga kita. Jangan sampai kita sudah sedekah keluar kota gitu ya, ke panti mana, tapi kerabat kita, keluarga kita yang sedang kesusahan tidak kita bantu gitu ya. Nah, kerabat atau keluarga, baru kemudian kita sedekah kepada yatim piatu gitu ya. Nah, atau bisa juga kita memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa gitu. Nah, ada tentu banyak sekali jenis sedekah, teman-teman. Ada juga yang sedekah subuh. Itu bisa teman-teman lakukan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sistemnya nih, teman-teman. Kita harus konsisten. Nah, untuk apa yang kita lakukan itu bukan hanya karena akan tes saja. Jadi semuanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari niat, ridho orang tua, doa, belajar, sedekah, kayaknya bukan karena akan tes CASN doang gitu ya, atau UTBK doang, tapi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari juga gitu ya, untuk kebaikan kita juga. Oke, sekian sharing saya untuk
tips dan trik lulus CSN, P3K, dan CPNS part 1. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kemudian jika ada saran-saran dari kawan-kawan yang juga punya tips dan trik, silakan lampirkan, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah bersedia menonton. Semoga ada part 2-nya nih, membahas soal tips dan trik, bahas soal gitu ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.